banggakan tentang sejarah atau peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah dan Madinah. Barangkali anak-anakku sekalian sudah sangat sering mendengarkan. Tetapi untuk kita ketahui semua bahwa peristiwa hijrah itu tidak boleh dan tidak hanya kita melihat sebagai sebuah perjalanan fisik semata. Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang jaraknya kurang lebih 490 km. Dan Nabi bersama 200 orang pengikutnya melakukan perjalanan, karena waktu itu tentu perjalanan yang bisa dilakukan hanya perjalanan dengan jalan kaki dan menggunakan unta, dilakukan selama 11 hari. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, selama 13 tahun Nabi di Mekah Al-Mukarramah, Nabi mempelajari banyak hal. Bagaimana Islam ditawarkan kepada masyarakat Mekah Al-Mukarramah. Ketika Nabi melihat bahwa saatnya Nabi berhijrah, mencari sesuatu, memiliki visi ke depan tentang pembangunan umat, Nabi memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Hijrahnya Nabi ke Madinah bukan hanya sekedar hijrah fisik yang tadi saya sampaikan, tetapi Nabi mempersiapkan sebuah kehidupan yang baru dan modern. Sebuah konsep yang dipersiapkan oleh Nabi secara matang. Sehingga ketika Nabi ke sana, Nabi diterima dengan sangat sukacita. Bahkan dilantunkan salawat badar sebagai bukti bahwa dimanapun Nabi berada, selalu diterima oleh masyarakat asli setempat. Anak-anakku sekalian berbahagia, bagi kita, para pelajar, anak-anakku sekalian, pada masa COVID ini, saatnya juga kita hijrah, menghadapi musibah yang begitu besar buat kita semua, karena membuat kita memiliki banyak keterbatasan. Selama ini, kita selalu mengatakan, untuk melakukan perubahan dan perbaikan, selalu ada alasan yang sangat hakiki, yakni bahwa kita tidak punya waktu. Sekarang waktu yang kita miliki sangat banyak. Berlimpah ruah waktu kita. Tapi kalau kita juga tidak mencoba memperbaiki diri, selama waktu berlimpah ruah, berarti kita belum melakukan hijrah mental. Hijrah mental itu jauh lebih penting, anak-anakku sekalian, dibanding hijrah yang lainnya. Karena berarti kita memikirkan ke depan untuk mempersiapkan diri lebih baik. Ada hijrah sosial, tentu yang tadi Bapak jelaskan juga hijrah fisik. Hijrah itu harus dimaknai, bukan sebagai cara kita pergi ke sebuah tempat, tetapi cara kita bagaimana mengubah dan punya visi keadaan yang lebih baik. Seperti halnya ketika Nabi pergi ke Madinah. Dia punya visi ke depan bahwa Madinah akan menjadi kota yang modern, masyarakat yang maju, dan tentu menjadi masa depan. Saya berterima kasih kepada seluruh undangan. Kami berterima kasih pula kepada seluruh hadirin yang hadir dalam acara. Kami berterima kasih juga Mas Nanang yang berkenan akan hadir, untuk memberikan kontribusi adalah seorang contoh yang kami ambil sosok melakukan hijrah mental, hijrah secara spiritual, hijrah secara sosial, hijrah secara fisik, dari seseorang yang dulu pernah tinggal di Brebes, tinggal di masjid sebagai marbot masjid,
dan selama kurun waktu itu dia tinggal di Mesir, apa yang terjadi? Dia melakukan hijrah yang luar biasa. Sekarang menjadi inspirator kehidupan, motivator kehidupan. Hampir tidak ada waktu kecuali di rumah PKP hanya untuk memberikan materi. Dia bersedia. Kesibukan beliau sangat luar biasa. Semoga nanti Nanan Qasim Yusuf akan memberikan inspirator kehidupan, mengenai kehidupan pentingnya hijrah ini sebagai momentum kebangkitan kita semua, secara personal maupun secara struktural. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya senang sekali bisa bersuara hanya dengan aplikasi dan YouTube. Kita berdoa semua, semoga anak-anakku sekalian diberikan kekuatan dan kesehatan, semangat, dan terus menyongsong hidup kita lebih baik. Kita lakukan hijrah yang sesungguhnya untuk mencapai puncak spiritual kita sebagai manusia yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diganti. Itu MacBook saya kenapa belum bisa dipakai? Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Yayat Wahirianto MMM.com untuk sambutan paginya. Acara selanjutnya yaitu ceramah dan motivasi yang akan dibawakan oleh Bapak Nanang Qasim Yusuf. Sebagai motivator dan inspirator kita pada pagi ini, beliau merupakan penulis 12 buku bestseller yang pagi ini insya Allah akan dibawakan dengan tema meneladani Rasul dalam menghadapi ujian dan musibah. Sebelum itu, saya akan membacakan profil Bapak Nakoy. Beliau sebagai penulis 10 buku laris di Gramedia. Beliau sebagai motivator, pemecah rekor muri, pembicara, dengan peserta terbanyak 18.000 peserta. Beliau merupakan konsultan SDM di BUMN dan Kementerian, pendiri Sekolah Kesadaran, konsultan pendidikan karakter, pembicara di radio Smart FM Jakarta, Klesi FM Padang, dan Up Radio Semarang. Beliau merupakan motivator, motivasi di Trans TV dan MNC TV, serta di Global TV. Beliau pemenang Santri of the Year 2017. Direktur PT Kesadaran Indonesia, Ketua Alumni FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau merupakan CEO Nakoy Group dan juga pemilik brand Kaos Kesadaran. Masih banyak lagi pengalaman dari Bapak Nakoy. Para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan dengan baik kepada Bapak Nanang Qasim Yusuf. Dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam alladhi tardahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul karim. Yang kita sama-sama doakan yaitu dari yayasan dan juga kepala sekolah kita Pak Haji Lul Syayat, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan juga kesuksesan. Juga para dewan guru, para ustadz atau alim ulama, dan juga adik-adik saya yang insya Allah menjadi pemimpin di masa depan. Baik pemimpin di perusahaan, pemimpin di organisasi, bahkan pemimpin negeri ini yang kita doakan akan lahir dari sekolah yang kita cintai ini. Sahabat-sahabat rahmati Allah yang sama-sama kita hormati juga, atau muliakan juga ya. Tadi Ustadz yang memimpin zikir, yang mengingatkan kita kembali kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah, dan juga bersyukur. Dan semoga kita semua diakui menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu hal yang sangat penting, sahabat-sahabat rahmati Allah, hari ini kita ada kembali di Muharram, dan memang COVID ini selalu memberikan dua pilihan. Satu yang namanya 1 minute awareness dan satu 1 minute nonsense. Ada orang yang justru dengan COVID ini malah dekat kepada Allah. Ada orang yang COVID ini malah dia jauh dengan Allah. Ada orang yang, ada artis yang malah kena narkoba, ada artis malah hijrah. Ya, ada pengusaha malah dia mabok-mabokan, malah frustasi. Ada pengusaha malah dia semakin dekat dengan keluarga. Ada politikus yang sadar setelah COVID ini bahwa waktunya habis dibuang begitu saja. Ada politikus yang kemudian malah dia mendekati masjid setiap waktu karena COVID ini. Ada pelajar yang COVID ini malah dia asik membawa waktu dengan hura-hura, jalan-jalan santai, ya, mengajak pasangannya dan sebagainya. Tapi banyak pelajar-pelajar, siswa-siswi yang kemudian malah justru menghafal Al-Quran. Malah kemudian dia sungguh-sungguh belajar dengan serius. Malah dia bisa setiap hari belajar tidak hanya dengan satu guru, bahkan berbagai guru yang tersebar di YouTube dan media online lainnya. Maka COVID ini memiliki dua sisi, satu tadi 1 minute awareness dan satu 1 minute nonsense. Dan semoga saya mendoakan adik-adik semua, justru jadikan COVID ini sebagai 1 menit yang membuat kita memiliki tadi yang Pak Yayat sampaikan, semangat hijrah mental. Karena perubahan itu ibarat sebuah telur, kalau diketuk dari luar, tok, 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 malah pecah dan mati. Tapi kalau diketuk dari dalam, tok, 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 malah kehidupan baru lahir. Sehebat apapun saya, Pak Kepala Sekolah, guru-guru, termasuk ya sahabat-sahabat teman-teman di luar, teman-teman kita memberikan motivasi, menyadarkan kita, kalau di dalam hati kita belum siap berubah, seperti telur yang diketuk tadi kemudian pecah. Tapi kalau dari dalamnya dia siap berubah, insya Allah, Allah nggak butuh berapa jam mengubah hambanya. Allah hanya butuh 1 menit saja membuat hambanya berubah menjadi manusia takwa. Allah hanya butuh 1 momentum sederhana saja, di mana Allah mengetuk hati hambanya biar menemukan hijrah, sehingga bisa meneladani baginda Rasulullah SAW. Bukan di hati yang paling luar yang disebut sebagai sodrun, sodr, dalam arti dada. Maka ada firman Allah dalam Al-Quran, yuwaswisu fi sudurinas. Orang yang baru hanya sebatas niat, baru sebatas keinginan, tidak hanya di situ. Tapi harus masuk ke lebih dalam yang namanya kolbun. Kolbun artinya adalah hati yang bolak-balik. Kadang yakin, kadang tidak, kadang optimis, kadang tidak, kadang kadang punya visi, kadang mandek ya. Ini kolbun. Tapi juga masuk ke hati yang lebih dalam lagi yang namanya adalah fuadun. Hati yang kokoh. Sekali saya tancapkan jarum besi ke tanah, pantang saya tarik kembali. Sekali saya sudah punya niat,
Insya Allah akan jadi orang sukses nanti, saya nggak mau lagi menyerah, walaupun mungkin banyak masalah. Sekali saya bismillah ingin memuliakan ibu saya nggak mau lagi kendor. Sekali saya pengen jadi mahasiswa yang berprestasi, saya nggak mau jadi yang rata-rata. Sekali saya sudah punya hajam, sudah punya niat yang sungguh-sungguh, insya Allah saya akan sukses memuliakan orang tua. Nah, mereka yang hatinya perubahannya di level yang disebut dengan fuadun, maka insya Allah dia punya istiqomah. Tapi yang biasanya akan disentuh, akan dirubah dengan begitu sentuhan sederhana, tapi mengubah hidupnya berubah drastis, adalah lub, hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam inilah cinta, kasih yang bersemayam, teman-teman dirahmati Allah. Allah kalau mengubah kita semua, ketika hati yang paling dalam disentuh, hanya melihat orang tua sholat malam aja tiap malam. Dan orang tua mengatakan, ya Allah, dia manggil nama kalian, anak pertama, anak kedua. Dan kalian mendengar doa sholat tahajud ibu kita. Sejak itu kita bertekad bagaimana sekolah yang nomor terbaik, berprestasi, ibadah nggak mau ditinggalkan, dan pengen nanti memberikan mahkota di akhirat dengan menjadi penghafal Al-Quran misalnya. Tapi ada siswa yang sampai orang tuanya batuk, sakit, bahkan meninggal pun, dia belum pernah berubah. Mungkin harus meninggal dulu, baru kemudian dia datang ke Tuhannya, ya. Dan tentu saja nggak ada waktu lagi. No time for loser, teman-teman yang hebat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka Muharram ini adalah momentum yang terbaik, momentum yang besar. Banyak ayat-ayat Allah yang kemudian di Al-Quran disebut ulil albab. Ya, ulil albab ini adalah orang-orang yang bisa membaca tanda-tanda perubahan, baik perubahan dari baginda Rasulullah SAW, perubahan dari orang lain, dan juga perubahan dari orang terdekat, yaitu ayah dan ibu kita. Karena ayah dan ibu kita adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda di mana kita bisa sukses, di mana kita bisa berhasil, di mana kita bisa kemudian fokus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi kalau kemudian ayat-ayatnya pun diberikan begitu jelas, tapi tidak pernah berubah, disinilah kemudian yang harus kita sama-sama bertafakur. Rasulullah SAW pernah naik mimbar dan mengatakan kata-kata amin. Kemudian naik lagi tangga yang kedua mengatakan amin. Dan naik yang ketiga mengatakan amin. Dan para sahabat penasaran, kira-kira siapa yang Nabi doakan? Selesai memberikan khutbahnya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau doakan? Rasul mengatakan, tadi barusan Jibril meminta doa kepada saya. Apa doanya ya Nabi? Ya, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, celakalah, rugilah, hancurlah umatmu yang namamu disebut, tapi lidahnya tidak pernah membalas sholawat padamu. Dan Rasul mengatakan amin. Jadi Muharram ini juga momentum yang terbaik kita memperbanyak sholawat. Karena sholawat ini di dalam berbagai literatur, kalau kita lihat Allah menyuruh kita puasa, ya, Allah menyuruh kita berbagai hal, tapi satu-satunya di mana Allah menyuruh sholawat, dan Allah dan malaikat juga bersolawat. Jadi sangat penting sholawat itu. Karena Allah pun bersolawat, ya, dan malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Jadi sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah, yang insya Allah hidupnya akan semakin sukses dan juga semakin memuliakan orang tua. Kemudian sahabat bertanya lagi, yang kedua apa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, tadi Jibril mengatakan bahwa ya celakalah, hancurlah mereka yang orang tuanya masih hidup, ibunya masih ada, ayahnya masih ada, tapi nggak pernah dapatkan surga karena orang tuanya. Dan Rasul mengatakan amin, Allahumma amin. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita pelajari, hampir semua orang sukses, hampir semua orang yang berhasil, hampir semua orang kaya, hampir semua orang yang kemudian hidupnya berkah dan betul-betul di atas rata-rata, rata-rata hidupnya karena dia bisa mendapatkan surga karena orang tuanya. Jadi kalau kita mau melihat sederhana ini, ayat-ayat Allah tersebar di mana-mana, adik-adik yang hebat. Kita mempelajari Rasulullah, itu adalah ayat-ayat yang begitu jelas sekali, ya,
tanda-tandanya begitu clear sekali, kayak tadi Pak Haji sampaikan, Pak Kepala Sekolah sampaikan, tapi juga ayat-ayat kecil, tanda-tanda Allah yang kemudian terlintas dari keluarga kita orang tua. Kemudian yang terakhir, kata Rasul, kata nasabah bertanya, siapa tadi ya Rasul yang kau amini? Jibril mengatakan, celakalah mereka yang Ramadan datang 1 bulan lamanya kepada mereka, tapi kemudian nggak pernah dapatkan ampunan dari Allah. Maka adik-adik yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat guru yang dirahmati Allah, maka anak-anak atau siswa-siswi yang bisa membuat bahagia orang tuanya, yang membuat orang tuanya tersenyum, yang membuat orang tuanya kemudian bersyukur karena punya putra atau putrinya, maka sebenarnya dia sedang investasi membangun masa depan yang luar biasa. Saya ingin contohkan beberapa orang yang mungkin masih ada sampai hari ini. Ada seorang anak SMA yang waktu itu dia berkelas 3 SMA, bilang kepada ibunya, aku mau kuliah di kedokteran ibu. Ibunya kemudian, ya udah nak, ambil sana formulirnya, ibu pengen tahu. Dia lari dengan cepat, kemudian ditunjukkan ini ibu, biaya kuliahnya Rp75.000. Ibunya diem aja kemudian, bentar ya nak, ibu ambil uang dulu. Ditunggu 30 menit, 1 jam nggak keluar, akhirnya anak ini mengetuk kamar ibunya, ada nggak bu uangnya? Keburu nanti pendaftarnya ditutup. Ibunya kemudian terdiam dan mengatakan, nak, uang ibu sudah habis, kamu jual aja kain-kain ibu ke pasar Senen ya. Dan anak ini dengan segera lari ke pasar Senen, kemudian dia jual kain-kain ibunya, kemudian dapatlah uang untuk daftar kuliah di UI. Kemudian setelah dia daftar, langsung dia bawa buktinya dan kemudian masih ada uang sisa. Pada saat dia ingin memberikan uang itu kepada ibunya, ibunya mengatakan, tidak nak, cukuplah buat kamu nanti sekolah aja, kuliah aja. Mendengar kalimat itu, anak ini mengatakan, mulai hari ini ibu, saya ingin kuliah dan mau bekerja. Dia menawarkan jasa fotokopi dari Salemba ke Trisakti selama 7 tahun lebih, dan sekarang menjadi pengusaha yang dalam daftar 10 orang terkaya bernama Khairul Tanjung, teman-teman hebat. Untuk menjadikan hambanya kaya, Allah memberikan ayat dari ibunya yang menangis ketika anaknya pengen kuliah. Keadaan miskin ibunya, ketika hatinya dirubah oleh Allah, dia kemudian berhijrah, dia kemudian bertekad bahwa saya harus bisa membawa ibu saya ke haji waktu itu. Dan betul, Pak Khairul Tanjung berhasil membawa ibunya bersama almarhum Zaiduddin MZ, kloter pertama dalam haji tersebut. Jadi kalau kita bisa melihat hal sederhana ini, maka Muharram adalah momentum perubahan pada saat kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar begitu jelas. Adik-adik rahmati Allah. Oleh karena itulah maka kita pandai-pandai bertadabbur, pandai-pandai bertafakkur, pandai-pandai bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Muharram ya menjadi momentum yang sangat terbaik dan saya yakin, hakul yakin, orang-orang yang hari ini ya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimuliakan kehidupannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya karena mereka bisa membuat ibunya tersenyum. Bahkan dalam sebuah diskusi ya ketika anak bisa membuat ibunya tersenyum, Allah pun ikut tersenyum. Ya memberikan banyak kemudahan-kemudahan kepada anak ini. Maka COVID-19 ini bagaimana caranya kita kemudian tunjukkan agar orang tua kita semakin tersenyum, semakin bahagia, karena kita semakin bersyukur adanya COVID ini membuat kita semakin menjadi di atas rata-rata. Maka di dalam buku saya, One Minute Warna, saya tulis bahwa orang gagal punya ribuan alasan, sementara orang sukses dia hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Orang-orang yang hanya punya satu alasan, maka dia istiqomah, fokus istiqomah. Dia terus dan terus istiqomah. Maka orang-orang yang istiqomah ini adalah contoh orang yang sedang berhijrah. Orang yang istiqomah. Maka tadi dalam firman Allah, dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian summastaqamu, kemudian dia istiqomah, dia fokus, dia konsisten, dia terus-menerus. Maka Allah akan kirimkan malaikat kepada orang ini, alla takhafu wala tahzanu. Wahai hamba Allah, Allah berpesan,
janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Dan inilah penyakit yang sedang mewabah di dunia ini. Efek dari COVID-19 adalah perasaan takut dan perasaan sedih. Takut akan tidak punya masa depan, ya, sedih ketika kehilangan pekerjaan, takut ketika kemudian ya uangnya nggak ada, sedih ketika nggak punya pegangan, ya. Padahal justru kata Allah, disitulah kesempatan kita semua mendekati Allah lebih dekat. Di Al-Quran Allah berfirman, fa inni qarib, aku sangat dekat. Sangat dekat. Bahkan ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana Allah itu berada? Di langit atau di bumi? Rasul menjawab, Allah bersemayam di hati hamba-hambanya yang beriman. Di hati hamba-hambanya beriman, Allah bersemayam, Allah ada. Sehingga ya Sami, Allah Maha Pendengar. Ya Latif, Allah Maha Lembut. Sehingga baru kita ya berperasaan buruk saja kepada ayah kita, Allah bisa mendengar. Baru kita berperasaan buruk aja kepada ibu kita, Allah Maha Lembut. Baru kita berpikir negatif kepada ibu guru kita aja, Allah Maha Mengetahui. Ya Alim, ya Allah Maha Mengetahui. Baru kita ya kesel sama teman kita aja, Allah ya memahami, mengetahui. Karena begitu dekat. Fa ini qarib, aku sangat dekat. Adik-adik rahmati Allah, maka hijrah atau momentum hijrah ini, ya, teman-teman memang pernah dibahas pada waktu itu, pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Umar memanggil para gubernur-gubernurnya. Jadi adik-adik, kalau kita baca sejarah Islam, Umar bin Khattab adalah khalifah yang kemudian menentukan tanggal di mana hijriah itu ditentukan. Jadi awalnya waktu itu adalah Umar ya menyurati para gubernurnya, dan para gubernur ini bingung karena suratnya nggak ada tahunnya. Nggak ada tahun, hanya ada tanggal dan bulan, tapi tahunnya belum ada. Maka kemudian Umar mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, ya bagaimana caranya kita membuat ya tahun, bagaimana usulnya. Walaupun Umar keras, tapi dia moderat, dia mendengar pendapat para gubernurnya. Ya, ada Amir bin Has, ada macam-macamnya, termasuk ada Abu Hurairah, ya kemudian minta pendapat. Kemudian ada yang mengusulkan, ya kita mulai ketika Nabi ya mendapatkan wahyu, yaitu bulan Muharram. Kemudian ya ada yang mengusulkan kita memulai tahun Hijriyah dimulai dari ya ketika Nabi menambahkan Isra Mi'raj, ya ketika Nabi menemukan momentum terbesar itu Isra Mi'raj. Kemudian ada yang mengusulkan ya bagaimana kalau kita memulai tahun Hijriyah ketika ya Nabi wafat, Maulid ya wafat yang kemudian sekarang banyak haul ya. Kemudian ada yang mengusulkan ya ketika Nabi memulai hijrah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan usulan Ali bin Abi Thalib ini yang paling diterima oleh forum, dan kemudian mulailah ditentukan bahwa tanggal 1 tahun baru Islam itu ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, yang tadi Pak Haji Yayat telah memberikan gambaran ya bagaimana prosesnya tadi, teman-teman dirahmati Allah. Dan ya tahun Islam ini kalau Masehi itu dihubungkan dengan Isa Al-Masih Yesus. Dan waktu itu Umar dan para sahabat nggak ingin serupa dengan mereka, ya dihubungkan dengan itu, tapi dihubungkan dengan spirit, semangat dari Rasulullah SAW melakukan sebuah lompatan yang luar biasa. Dan yang menarik ketika ya Rasul berhasil di Madinah dan Rasul kembali ke Mekah dengan pasukan yang begitu banyak. Kemudian penduduk Mekah begitu mengalami ketakutan dan kekhawatiran, khawatir Nabi akan membalas dendam atas perbuatan yang mereka pernah lakukan. Kemudian ada yang berbisik-bisik di kota Mekah bahwa Nabi akan membantai kita semua, membalas semua, Muhammad akan membalas semua perbuatan kita. Dan keesokan harinya pasukan Nabi masuk ke dalam kota Mekah. Dan ada satu suara mengatakan, hari ini hari pembalasan, hari pembalasan, hari balas dendam, hari balas dendam. Tapi Rasul mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang. Forgive and forget.
maafkan dan lupakan. Karena akhlak dari baginda Rasulullah SAW begitu mulia, begitu tinggi, begitu agung, akhirnya penduduk Mekah sadar dan menangis dan kemudian berhijrah dari yang tadinya jahiliyah menjadi ya kelompok-kelompok muslim dan mukmin, yang kemudian akhirnya Mekah pun berbondong-bondong orang masuk Islam, yang kemudian disebut dengan Fathul Mekah. Maka kalau kita meneladani baginda Rasulullah SAW sebagai muslim, harusnya kita juga bisa serupa. Seberat apapun ada orang membenci kepada kita, kita forgive and forget. Sesulit apapun orang mungkin menghina kita, kita belajar memaafkan dan melupakan. Seberat apapun hinaan dan mungkin derita-derita orang kepada kita, kita belajar kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan sampai istrinya meninggal, saudaranya banyak yang meninggal akibat peperangan, bahkan dibantai, termasuk pamannya Hamzah, dan sebagainya. Tapi Rasul demi Islam, demi kemudian agama yang sangat luas, yang sangat besar, Rasul ikhlas memaafkan dan melupakan, dan kemudian membangun visi besar teman-teman yang hebat. Maka orang-orang yang punya hatinya ikhlas, orang-orang yang hatinya kemudian bisa memaafkan, inilah kunci sukses teman-teman kalau kita lihat bagaimana peradaban atau hijrah yang Rasul contohkan. Jika ada satu orang yang dia tetap menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan ya kemarahan dalam hati dia, ya, maka dia kehilangan sosok figur, kehilangan teladan. Padahal teladannya adalah baginda Rasulullah SAW. Jika ada pemimpin yang saling membenci dan tidak pernah berakhir kebencian tersebut, bahkan sampai melewati berkali-kali Ramadan, berkali-kali Idul Fitri, berarti dia ya tidak meneladani baginda Rasulullah SAW. Jika kemudian ya di antara kita ada yang kemudian menyimpan kebencian, menyimpan peristiwa trauma-trauma yang masih kita simpan sampai tahun baru Islam ini, berarti kita tidak punya gambaran siapa sosok teladan kita. Maka teladan kita adalah baginda Rasulullah SAW yang kemudian berhasil memaafkan dan berhasil mengikhlaskan semua peristiwa yang sangat pedih, yang sangat sadis, yang sangat mengerikan. Dan satu-satunya sebuah momentum ya tanpa ada satu darah pun menetes ketika Rasulullah kembali ke Mekah. Itulah peristiwa yang kemudian membuat Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh berpengaruh dunia memposisikan baginda Rasulullah SAW menjadi orang nomor 1 ya yang paling berpengaruh, karena dia bukan raja, bukan punya kekuatan militer, bukan punya kekuatan pasukan yang hebat, tidak punya istana, tidak punya banyak lainnya, ya, kemudian mesin, tidak punya ya banyak hal, tapi kemudian Rasul hanya punya Allah. Tapi hari ini Islam menjadi peradaban, ya, Islam menjadi agama yang mengubah peradaban sangat luar biasa. Dan akhirnya mereka percaya bahwa memang ya Muhammad adalah Nabi, Muhammad adalah Rasul. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu maka ya kita berdoa, berharap juga terus ya perbanyak sholawat kepada Nabi agar kemudian kita memiliki ya connecting, memiliki vibrasi bahwa kita bisa belajar, kita bisa meneladani baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, adik-adik saya, istimewanya Rasulullah juga berdampak kepada istimewa umatnya. Ada beberapa alasan kenapa Nabi Allah Adam alaihissalam cemburu, iri kepada umat Nabi Muhammad. Kata Adam dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa aku sekali saja berbuat salah, langsung diusir dari surga oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad salah berkali-kali, khilaf berkali-kali, dosa berkali-kali, tapi nggak pernah diusir dari buminya. Coba kalau kita mau terbuka hari ini, berapa kesalahan kita, berapa kekhilafan kita, ya, berapa keburukan kita, ya, berapa maksiat yang kita sudah kumpulkan, tapi Allah masih saja ditutupi keburukan tersebut karena Allah ya
melihat kita semua adalah umat dari Nabi istimewa, ya, Nabi terakhir, dan kita juga menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Adam sampai jealous, ya, Nabi Adam sampai cemburu. Begitu istimewanya umat Nabi Muhammad, ya, begitu dahsyatnya, begitu istimewanya dari umat Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, ya, membuat Nabi Adam alaihissalam juga jealous kepada umat Nabi Muhammad adalah kata Nabi Adam, ya, aku berbuat salah atau aku nggak mendengarkan atau aku berbuat khilaf, melanggar perintah Allah hanya ya dalam keadaan menutup aurat, pakai baju sopan, tapi diusir dari surga dalam keadaan telanjang. Ada riwayat mengatakan Nabi Adam diturunkan sekitar India dan Nepal, Bangladesh, kemudian Hawa di daerah Jeddah, maka disebut ada kota Jeddah, Jidah artinya nenek, ya, dan ada makam, ya, Ibu Hawa di sana, ya. Dan selama bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, menyebut 500 tahun, ya, doanya Nabi Allah Adam tetap ditutup oleh Allah dalam doanya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna. Jadi Nabi Allah Adam, ya, dalam keadaan menutup aurat, tapi ketika diusir dari surga dalam keadaan telanjang. Sementara umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, banyak yang berbuat maksiat dalam keadaan telanjang, tapi kemudian, ya, tetap disembunyikan oleh Allah keburukannya. Aibnya ditutup-tutupi oleh Allah. Yang ketiga, kata Nabi Adam alaihissalam, yang membuat Nabi Adam juga jealous atau cemburu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya ambil itu, ada itu. Ini apa nih? Yang udah ngapain dikirim, biarin aja, kenapa banyak? Usul lagi ngomongin. Ya, bisa dilanjutkan. Ya, yang ketiga yang membuat Nabi Allah Adam alaihissalam juga cemburu atau iri kepada umat Nabi Muhammad adalah, ya, aku memohon ampun, beristighfar di tempat-tempat tidak dibuka pintu maaf oleh Allah, pintu ampunan oleh Allah. Ketika ke Mekah baru dibuka pintu maafnya, pintu ampunannya. Tapi umat Nabi Muhammad, dimanapun dia berdoa, dimanapun dia memohon kepada Allah, maka pintu ampunan Allah terbuka untuk umat Nabi Muhammad. Coba kalau kita misalnya, ya, hanya di Mekah, kemudian doa kita akan diampuni, dikabulkan oleh Allah, maka sulitnya kita, apalagi COVID-19 ini, bisa terbang ke sana. Tapi dimanapun, maka tadi Ustadz kita berzikir, kita kemudian memohon ampun, beristighfar. Dimanapun kita berada, di masjid manapun, di musolah manapun, bahkan di dalam kamar pun, di tempat yang mungkin sempit pun, kalau kita memohon kepada Allah dengan tulus dan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena itulah istimewanya umat dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir kata Nabi Allah Adam adalah, aku datang dari surga dan diturunkan ke bumi, sementara umat Nabi Muhammad dari bumi dan surga. Jadi terbalik katanya, teman-teman dirahmati Allah. Oleh karena itu, maka, ya, kita berbanyak salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Dan semoga kita semua diakui menjadi umat besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan dirahmati Allah, nah, menghadapi COVID-19 ini ada beberapa hadis yang bisa menjadi referensi bahwa, ya, bagaimana kita menyikapi musibah, terutama di suasana COVID-19 ini. Saya ingin memberikan beberapa gambar atau slide, ya, buat teman-teman. Ya. Nah, ada sebuah hadis tentang, ya, musibah ini, teman-teman yang hebat, ya. Ada 5 poin bagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh berbagai riwayat, ada Bukhari, Muslim, ya. Pertama adalah musibah
adalah ujian adalah kasih sayang Allah. Ya. Jadi tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun keduka citaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpa itu, teman-teman yang luar biasa. Jadi Allah begitu sayangnya, bahkan sampai tertimpa duri aja pun adalah bagian dari menghapus dosa-dosa. Maka kalau kita kembali ke referensi ini, mereka yang kemudian gugur, almarhumah, para dokter, ya, termasuk ada ya ibu yang hamil kena COVID, mereka dihapus dosa-dosanya oleh Allah karena ada ujian ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang kedua, ya, yang kedua hadis Rasul juga oleh Ibnu Majah, Nabi bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam," di hadis kursinya, "jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhoi bagimu sebuah pahala kecuali surga." Masya Allah. Jadi surga disiapkan bagi orang-orang yang ikhlas dan sabar ketika ada masalah, ketika ada ujian, baik COVID maupun nanti setelah COVID, ya, mungkin ada masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pendidikan, ya. Kalau kitanya ikhlas dan sabar, insya Allah Allah hanya meridhoinya adalah surga buat kita, ya. Kemudian yang ketiga, Nabi juga bersabda melalui Imam Bukhari, ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka ditimpahkanlah musibah kepadanya ujian. Jadi ujian itu adalah bagian dari, ya, menguji kita apakah kita semakin iman atau semakin kufur. Dan COVID-19 ini salah satu ujian buat kita semua, yang kita akan naik level menjadi bukan hanya baik, tapi yang terbaik di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Yang keempat, ya, dalam hadis Nabi, teman-teman, sahabat-sahabat rahmati Allah, yang tadi saya contohkan adalah tentang bagaimana kita naik level, ya, teman-teman yang great. Di dalam buku yang saya tulis bahwa kalau kita ingin naik level, memang rumusnya adalah tekanan dikali impian, dikali percaya, dan dikali konsisten. Nomor satu adalah tekanan tadi, ujian, ya, teman-teman. Yang keempat, bahwa COVID-19 ini sudah digambarkan hanya sementara, ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, tidaklah aku tinggal di dunia melainkan seperti musyafir yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat lalu musyafir itu pergi meninggalkannya. Jadi hanya sementara, akan ada waktunya akan berakhir, sehingga kita selalu optimis, yakin, dan semakin dekat kepada Allah. Dan yang terakhir, ya, adalah inilah kesempatan kita menjadi umat yang terbaik dari Nabi yang terbaik dengan cara berbagi, menolong, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang meringankan kesulitan seseorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di akhirat nanti. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat, teman-teman yang hebat. Maka adik-adik yang kemudian dirahmati Allah, guru-guru dan sahabat-sahabat saya, Pak Haji Yaya dan Kepala atau Ketua Yayasan, atau Pembina Yayasan, maka hari ini adalah kesempatan kita memiliki charity, ya. Kalau hadis Nabi, kullu ma'rufin, ya, sodako, ya. Jadi, ya, semua kebaikan ini terbuka lebar suasana COVID ini. Ada yang sedekahnya adalah sedekah senyum. Ketika kita senyum kepada teman kita, juga bagian dari kebaikan. Ada yang sedekahnya adalah doa. Temannya sedang sulit, kita doakan, ya Allah, semoga teman saya nanti sukses, lulus ujian, ya Allah, semoga teman saya berhasil. Itu juga bagian dari kebaikan. Ada yang sedekahnya adalah dengan cara ide, ya, dengan cara ngasih pendapat, ngasih ilmu, ya, dia berbagi di sana, dia juga sedang dalam membangun kebaikan. Ada yang sedekahnya adalah pas COVID ini dengan membagi uang atau dengan bantuan-bantuan, ya, dia sedekah setiap hari nggak putus, tanpa putus. Ini juga bagian dari yang insya Allah akan menang setelah COVID-19 ini, ya, teman-teman rahmati Allah. Maka kekuatan sedekah ini pada saat ada ujian ini malah kita berbagi, malah kita menolong, ini hal yang sangat penting. Rahmati Allah, sahabat-sahabat yang hebat. Maka di dalam kesempatan kali ini izinkan saya memberikan, ya, tips bagaimana kemudian kita bisa sukses, ya,
post COVID-19 buat adik-adik dan buat kita semuanya. Di dalam self-awareness ada 3 S yang harus kita jaga terus-menerus istiqomah. Melewati 21 hari, melewati 2 bulan, melewati setahun ini kita rawat 3 S ini dan semoga menjadi kebiasaan hebat ya. S yang pertama adalah yang disebut dengan sikap bahagia tanpa syarat. Ya. Cobalah kita selalu menjaga perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan gembira walaupun dalam keadaan belajar di rumah. Kita menjaga perasaan ya, perasaan selalu optimis. Saya menyebutnya adalah jangan sampai aura kita aura kasihan, tapi auranya adalah aura kasih, aura yang optimis, aura yang betul-betul yakin terhadap masa depan. Menghadirkan kegembiraan di rumah bersama orang tua, bersama adik, bersama kakak, melahirkan kegembiraan ketika mau belajar online ya, virtual, kita gembira. Itu adalah bagian dari orang-orang sukses nanti post COVID-19, setelah COVID-19 selesai. Karena tadi firman Allah yang tadi saya sebutkan ya, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Gembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Jadi kita hadirkan surga ini ya dengan senyum. Karena kalau kitanya cemberut, kalau kitanya mungkin kurni memelas, kalau kitanya mungkin marah-marah terus, nanti orang malah mendoakan kita. Lagi punya salah ya, lagi punya masalah ya, dan sebagainya. Ya, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Suatu hari ada teman saya yang dia lagi ribut sama pasangannya, kemudian dia tutup pintu keras. Pada saat dia tutup pintunya, kemudian dia ambil handphone dan dia tulis statusnya adalah masih zaman BlackBerry ya. Statusnya adalah bete gitu. Nggak nyampe 2 menit langsung ada yang ping, sama dong sama saya Pak. Itu energi negatif teman-teman. Ketika dia masuk ke kantor yang biasa membuka jendela, menyapa satpamnya, kemudian dia masuk aja ngebut mobilnya, nggak membuka jendela mobilnya, satpam berdua berbisik, kayaknya babe ada masalah tuh. 2 energi negatif. Ya, kemudian dia masuk ke ruang rapat yang biasa nyapa, ya sekretaris dia langsung masuk aja nggak nyapa. Kemudian di dalam hati sekretaris dia bilang, bapak ada masalah apa ya? Kok kayak gini pagi ini? 3 energi negatif. Ya, kemudian dia masuk ke ruang rapat, ya wajahnya tegang, ya ada sahabat-sahabat dia karyawannya dalam hati mereka, kenapa ya bapak hari ini? Jangan-jangan lagi punya masalah berat ya. 5 energi negatif ya. Sampai kemudian dia pulang ke rumah, dia parkirkan mobilnya, kemudian jalannya loyo, lemes, kemudian istrinya mengatakan kepada anak-anaknya, jangan gangguin papa ya, papa lagi capek, papa lagi bete, papa lagi ada masalah. Ya, ternyata diulangi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, diulang-ulang, sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, dan lama-lama menjadi sebuah nasib teman-teman hebat. Maka jangan sampai kita seperti itu. Dalam suasana COVID-19 ini, kita jaga perasaan gembira, perasaan hati yang menyenangkan, hati yang menggembirakan. Saya ada sahabat kena COVID, ya. Pada saat saya telepon, saya sampaikan sebuah kalimat penting dari Ibnu Sina dalam kitabnya. Ibnu Sina mengatakan dalam kitabnya bahwa hati yang gembira adalah separuh dari obat. Saya bilang, Bapak gembira aja di ranjang itu di rumah sakit, ya. Kemudian, tapi saya kena COVID, Pak Nako, nanti saya mati, Pak. Nanti anak-anak saya masih apa, Pak? Nanti bagaimana istri saya, Pak? Aduh, saya stres, Pak, gitu. Saya bilang, tetap bergembira di atas ranjang itu. Sapa dokter, sapa suster, sapa office boy. Pokoknya gembira terus, kata Ibnu Sina mengatakan, kegembiraan adalah separuh dari obat. Jadi sudah selesai 50%. Akhirnya dia praktekkan ketika ada dokter, ada suster, ada ya petugas cleaning service, dia senyum, dia nyapa, apa kabar Pak, pokoknya paling gembira. Dan kemudian keluar dari isolasi di rumah sakit tersebut, sekarang sehat walafiat. Ya, jadi teman-teman luar biasa, hati yang bergembira ini adalah obat. Jadi jangan sampai suasana COVID-19, sebelum kita belajar, kita kesel, kita marah, kita bete, kita boring, itu semua dihapus. Kita cari alasan kita bahagia apa nih? Kita cari alasan kita senang apa nih hari ini? Kita cari alasan buat kita gembira apa nih? Itu adalah harus kita jaga, insya Allah kita rawat istiqomah, insya Allah akan bahagia nanti. Pertama adalah sikap bahagia tanpa syarat. Ya. Yang kedua adalah yang kemudian sedekah dengan bahagia.
Jadi bersedekahlah dengan bahagia. Syukur-syukur bisa sedekah uang, walaupun 2.000, walaupun 5.000, walaupun 10.000. Kalau kita bisa sedekah uang hari pertama, hari kedua, apalagi setelah habis sholat subuh, ya bawa uang, mau sholat subuh jamaah, habis sholat subuh, bisa taruh uang di masjid, taruh uang mungkin ada yang membutuhkan, kita sedekah setiap hari selama 21 hari lebih, insya Allah, ya maka akan jadi orang sukses nanti post COVID-19 setelah berakhir. Saya baru bisa sedekah uang, Pak Nakoy, sedekah doa, ya doain ibu guru, bapak guru, doain teman-teman, doain keluarga yang lagi susah, doain adiknya ayah, adiknya ibu, doain adik kita, kakak kita yang sedang ada ujian, ada masalah, doakan setelah habis sholat, ya Allah semoga kakakku sukses, ya Allah semoga ya adikku sukses sekolahnya ujiannya, ya Allah semoga pamanku yang sedang ada ujian, ada masalah, semoga selesai ya. Mungkin kita satu kelas ada teman kita yang sakit, ya Allah semoga si ini sehat lagi, ya Allah biar bisa bertemu dalam waktu lagi nanti. Ya, ada salah satu ibu guru yang lagi ada kena musibah, keluarganya ada yang meninggal atau apapun, kita doakan, ya Allah semoga ya kita doakan. Karena orang yang rajin mendoakan orang lain, doanya akan memantul kepada dirinya dia sendiri. Ya, jangan pelit memberikan doa. Ya, yang ketiga sedekahnya adalah sedekah ide. Ya, teman nanya sesuatu pelajaran ini lagi agak bingung nih apa sih gimana, kita kasih sedekah ilmu. Oh kayak gini rumusnya, kayak gini caranya, kayak gini menyelesaikan rumusnya. Nah orang-orang seperti ini, siswa seperti ini dia akan sukses di atas rata-rata. Dan yang terakhir adalah selalu berkata-kata positif, selalu berkata-kata baik. Pada saat ada kata-kata buruk yang dia ingin sampaikan, dia tahan betul ya, mendingan dia diem. Pada saat mau ngomong yang ngeluh, dia tahan. Mau bilang capek amat sih pagi ini, nggak boleh. Pada saat mau ngomong bete amat hari ini, nggak boleh. Mau ngomong ya kesel banget sama mama hari ini, ditahan. Insya Allah orang yang kemudian berkata-kata positif, berkata-kata baik, akan memantul ke dalam kehidupannya menjadi lebih baik lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah ya. Karena kata ini akan memantul kepada kita teman-teman hebat. Kalau kita semua pernah datang ke tebing teriak, saya capek. Mantulnya adalah berkali-kali, capek. Saya lelah, mantulnya juga sama, lelah, dan lelah. Oleh karena itulah maka kata-kata kita harus yang positif, yang optimis, yang membuat kita insya Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik ya, di antara yang baik ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah kata-kata ini, adik-adik saya, ya sahabat-sahabat masa depan yang insya Allah menjadi pemimpin di masa depan, untuk sukses dunia dan akhirat, maka bismillah hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Yang tadi mau sholat tahajud, aduh capek alasan, lawan. Yang tadinya mau olahraga, aduh malas lawan. Yang tadinya mau baca buku, ngantuk lawan. Yang tadinya mungkin malas di mana, lawan. Insya Allah ya kita akan sukses dunia dan akhirat ya teman-teman dirahmati Allah. Coba sekarang tetap di mute teman-teman, kita di hari Muharram ini kita membuat ya deklarasi hijrah istilah tadi Pak Yayat ya, hijrah tadi. Saya minta tangannya kita seperti ini genggam ya, tetap suaranya nggak usah juga nggak apa-apa ya, kayak gini ya, dan kemudian kita memunculkan ya angka 1 artinya ahad, Allah ya. Ikuti kata-katanya ya, di rumah maupun di mana Anda sedang ada hari ini. Kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini saya Nakoy, nama kalian masing-masing, berhenti menjadi orang yang banyak alasan untuk sukses dunia dan akhirat, untuk orang tua saya bahagia, untuk ayah saya dan ibu saya bahagia. Saya hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Amin, Allahumma amin. Semoga yang tadinya duhanya masih bolong-bolong, sekarang hanya punya berapa alasan? Satu alasan.
Semoga yang pelit berbagi ilmu kepada temannya, semoga berubah hanya punya berapa alasan? Satu alasan. Semoga yang tadinya kalau pulang dari kegiatan capek, bete, lelah, marah, sekarang senyum terus hanya punya satu alasan. Semoga yang tadinya sholatnya masih telat, sekarang mulai lebih awal istiqomah, karena hanya punya berapa alasan? Satu alasan. Ya. Dan semoga ya kita semua hari ini memuliakan, menghormati, membahagiakan orang tua kita, ayah dan ibu kita hanya punya satu alasan, yaitu apa tadi? Tidak ada alasan. Ya. Demikian sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian insya Allah menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Ya. Terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk Dewan Guru, dan semoga Allah memberikan kebaikan selalu, keberkahan dalam hidupnya, rezekinya, barokah, anak-anaknya soleh dan soleha, dan Allah mudahkan sebagai ujian-ujian yang insya Allah menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, dan bisa meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pip pip. Subhanallah, terima kasih kepada Bapak Nanang Qasim Yusuf, Pak Nakoy, sudah memberikan motivasi serta inspirasi kepada kita semua. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, celakalah, hancurlah bagi kita yang enggan dalam melafazkan sholawat. Yang kedua, bagi kita, terutama anak-anak sekalian semua, yang selalu memuliakan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah, maka kalian sudah berinvestasi dan membangun masa depan kalian menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada beberapa hadis yang diriwayatkan yang dapat disimpulkan, yaitu pertama, ujian adalah kasih sayang Allah. Yang kedua, sabar dan ikhlas saat kita sedang mengalami musibah. Insya Allah kita akan mendapatkan syurganya Allah. Amin. Yang keempat, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan semua kesulitan-kesulitan kita pula. Jadi kita harus saling tolong-menolong, sabar, ikhlas, dan terus semangat, terutama pada kondisi pandemi ini. Insya Allah kita semua selalu dalam berkahnya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah penampilan dari peserta lomba lagu Islami. Berikut ditampilkan 4 nominasi lagu-lagu Islami dari anak-anak kita semua yang sama-sama kita akan saksikan. Tetap terus stay tune pada YouTube dan Zoom kalian. Inilah nominasi dari lomba cover lagu Islami.